kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada kabar terbaru dari Shin Patinama yang mengungkap janji lawan Brunei Darussalam. Gaji Sintayong viral jelang perpanjangan kontrak. Sementara aksi brutal Vietnam melawan Cina curang FIFA Matchday. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita mulai kabar hari ini dari rival timnas Indonesia, yakni Vietnam yang melakukan aksi memalukan lawan Cina di FIFA Matchday. Sementara kesambungan sang pelatih terbayar tuntas usai ramaikan timnas Indonesia. Kesambungan pelatih Vietnam Philippe Troucher terbayar tuntas usai menelan kekalahan 2-0 atas Cina di FIFA Matchday Oktober. Sebelumnya, Philippe Troucher menegaskan bahwa tidak ingin menghadapi timnas Indonesia dan Thailand yang notabene memiliki ranking FIFA lebih rendah. Namun kini Vietnam justru menelan kekalahan serta diwarnai insiden kartu merah. Untuk itu, meski memiliki ranking FIFA yang lebih unggul dari Indonesia ataupun Thailand, tidak sepantasnya Philippe Troucher sombong dan menyebut negara tetangganya berada di level di bawahnya. Aksi brutal dilakukan punggawa timnas Vietnam, Nguyen Thanh Linh kala menelan kekalahan atas Cina. Masuk sebagai pemain pengganti, Nguyen Thanh Linh melakukan pelanggaran keras yang akhirnya membuat wasit mengusir sang pemain. Insiden tersebut terjadi di penghujung laga kala Nguyen Thanh Linh melayangkan sikutan ke pemain Cina dan tertangkap VAR. Tak bisa dipungkiri bahwa Vietnam menjadi salah satu negara sepak bola yang kerap memainkan aksi tak terpuji di atas lapangan. Pemain timnas Indonesia dari berbagai level usia mungkin pernah merasakan betul tindakan negatif yang kerap kali dilakukan pemain Vietnam. Secara rekam jejak, Sintayong jauh mengungguli pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera. Transfer Market mencatat Sintayong sudah melahap 34 pertandingan sebagai pelatih timnas Indonesia dengan statistik 18 kemenangan, 9 kali seri, dan 7 kali menelan kekalahan. Sementara itu, Mario Rivera baru menjadi pelatih Brunei Darussalam pada 2022 setelah sebelumnya mengarsiteki klub India AS Bengal pada 2020 dan 2022. Hasilnya, Mario Rivera baru mencatatkan 2 kemenangan dan 5 kekalahan dari 7 laga yang dilakoni. Bahkan pertemuan terakhir Mario Rivera kontra timnas Indonesia, Coach Aswan Sintayong berhasil menang telak dengan skor 7-0 di Piala AFF 2022 silam. Kita masuk ke kabar pemain keturunan ada Shin Patinama yang mengungkapkan janji lawan Brunei hingga Sandy Walsh yang siap ubah posisi demi kemenangan timnas Indonesia. Bek keturunan timnas Indonesia, Shin Patinama mengaku sudah tidak sabar untuk membela Garuda saat menghadapi Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin begitu menggebu-gebu ingin mengalahkan Brunei Darussalam menyusul debutnya yang tidak berakhir manis bersama timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni lalu kala menghadapi Argentina. Shin mengaku sempat mengalami kelelahan karena harus terbang selama 22 jam dari Norwegia untuk menginjakan kaki di Indonesia. Meski demikian, dia menegaskan siap berjuang untuk meningkatkan kebugaran demi tampil maksimal bersama timnas Indonesia dalam laga yang akan berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023. Bek kanan timnas Indonesia, Sandy Walsh tak masalah ditempatkan di posisi manapun oleh pelatih Sintayong. Sandy Walsh menegaskan yang terpenting ialah berjuang bersama skuad Garuda demi meraih kemenangan. Sebelumnya, Sandy Walsh bermain di posisi bek tengah saat menjalani debut bersama timnas Indonesia. Ketika itu Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo September 2023 lalu. Kini jelang menghadapi Brunei Darussalam, pemain berusia 28 tahun itu sudah siap bermain, tak sesuai posisi aslinya, yakni bek kanan. Pemain bertalenta Ronaldo Kuate diketahui telah bergabung lagi dengan klubnya Bodrum Sport. Pemain berusia 19 tahun itu melanjutkan masa pemulihan di Turki. Dikutip dari unggahan akun Instagram @garudabanasbook, Ronaldo Kuate tengah bersama staf kepelatihan klub. Pemain keturunan Liberia tersebut sebelumnya menderita cedera jelang tampil di SEA Games 2023 pada Mei silam. Hal itu menyebabkan Ronaldo Kuate melewatkan sejumlah panggilan timnas Indonesia di berbagai kelompok umur.
padahal ia merupakan salah satu pemain langganan Sintayong. Beralih ke kabar Timnas U17, ada 3 pemain senior yang melempar wejangan kepada Arkan Kakak dan kawan-kawan. Sementara Bima Sakti membocorkan 3 jadwal uji coba jelang kembali ke tanah air. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengungkapkan rencana pasukannya melakoni 3 laga uji coba pertandingan sebelum kembali ke tanah air untuk mengikuti kejuaraan Piala Dunia U17. Bima Sakti mengakui bahwa Arkan Kakak dan kawan-kawan akan melakukan uji coba pertandingan melawan Mainz yang merupakan peringkat pertama di Liga Jerman U19. Selain itu juga akan menghadapi tim kuat Borussia Mönchengladbach U19 dan terakhir FC Köln. Bima Sakti menyebut Timnas Indonesia U17 akan kembali ke tanah air pada 20 Oktober mendatang. Ia bersyukur tim Garuda Asia melawan tim-tim yang notabene memiliki kualitas sangat baik, sehingga bisa terbiasa menghadapi pemain-pemain yang memiliki postur lebih besar dengan kualitas lebih unggul. Menurutnya, pelajaran yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan tersebut diharapkan akan menjadi aset berharga dalam persiapan menuju turnamen Piala Dunia U17. Para pemain Timnas Indonesia senior, yakni Pratama Arhan, Elkan Bagat, dan Rafael Struijk, memberikan wejangan kepada skuad U17 jelang Piala Dunia U17. Arhan mengatakan bahwa skuad asuhan Bima Sakti untuk menikmati proses namun tidak melupakan kerja keras. Rafael Struijk mengingatkan bahwa untuk bermain di Piala Dunia meski di level U17 merupakan hal yang luar biasa. Oleh karena itu dia pun berharap para pemain muda Indonesia bisa membuat bangga negara. Sedangkan Elkan mengingatkan untuk terus meningkatkan fisik dan mental dalam setiap laga. Elkan yakin di Piala Dunia U17 2023 akan ada banyak mata yang menonton. Elkan menilai akan ada banyak kesempatan terbuka bagi para pemain muda Indonesia untuk abroad. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U17 tak terlena dengan cuaca di Jerman selama menjalani pemusatan latihan jelang Piala Dunia U17. Pasalnya mereka akan dihadapkan dengan perbedaan cuaca dari Jerman saat kembali ke Indonesia nanti guna berlaga di Piala Dunia U17. Untuk itu Erick meminta kepulangan Timnas Indonesia U17 lebih awal dari yang dijadwalkan. Sebab mantan Presiden Inter Milan itu menginginkan para pemain beradaptasi dulu dengan cuaca. Di kabar penutup, pada gaji Sintayong yang viral jelang perpanjangan kontrak hingga talenta Indonesia yang dilirik scouting Eropa. Menghadapi Timnas Indonesia, Brunei Darussalam akan membawa 25 pemain ke tanah air. Sang pelatih Mario Rivera juga ikut memanggil 13 pemain yang memperkuat klub Liga Singapura DPMMLC. Sebagai informasi, DPMMLC merupakan klub asal Brunei Darussalam yang memilih untuk ikut dalam kompetisi di kasta tertinggi Liga Singapura sejak 2009 silam. Klub tersebut sudah memiliki nama cukup besar karena sukses meraih gelar juara Piala Liga pada musim pertamanya di Singapura. Prestasi berlanjut 10 tahun kemudian dengan mengangkat trofi Liga Singapura 2019. Akan tetapi prestasi para pemain di klub sangat berbeda ketika memperkuat tim nasional. Mereka kerap mencari bulan-bulanan negara sesama Asia Tenggara termasuk Timnas Indonesia. Di tengah perpanjangan kontrak yang menggema, gaji Sintayong bersama Timnas Indonesia kembali menjadi perhatian. PSSI memang tidak pernah merilis besaran gaji yang diberikan untuk Sintayong. Namun pada medio Desember 2020, media asal Vietnam dan Viet memberikan bocoran daftar gaji pelatih-pelatih top yang berada di Asia Tenggara. Nama Sintayong berada di puncak dengan bayaran 1 juta US dollar per tahun atau sekitar 14,2 miliar rupiah. Sehingga jika dihitung per bulan, Sintayong menerima sedikitnya 1,1 miliar rupiah. Kendati demikian, gaji sebesar itu rupanya tak hanya untuk Sintayong seorang. Pasalnya, nilai tersebut harus dibagi kepada tim dan pelatih lain. Mantan pemain Timnas Indonesia U16 dan U19, Alexandro Felix Kamuru, dilirik tim scouting sepak bola Eropa meski tidak terpakai di Barito Putra. Salah satu akun scouting pemain muda yang berbasis di Eropa, @xscouting, mengulas profil Alex Kamuru. Bahkan gaya bermainnya disebut setipe dengan Marc Cucurella.
Akun Twitter scouting tersebut juga mencatat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki oleh Alex Kamaru jika ingin meraih tempat utama di tim atau membuka peluang main di luar negeri. Dan sekian flash news kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan flash news edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.